Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan tilawah bersama-sama, melanjutkan tilawah kita sebelumnya yang kita awali pada sore hari ini, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at letaknya setelah surah An-Naba persis. Setelah surah Amma Yatasaalun, di situ ada surah An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at setelah surat Amma Yatasaalun persis. Setelah surah Amma Yatasaalun adalah surah An-Nazi'at yang akan kita baca. Halaman 466. Sudah semua. Kita awali tilawah kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ
فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وذكر
يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sungguh benar-benar kami, kata Allah, telah memuliakan anak keturunan Adam, manusia. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan kami angkut manusia itu berada di atas kendaraan darat maupun lautan. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami cukupi kebutuhan mereka dari thayyibat, kebaikan-kebaikan berupa rezeki yang baik untuk kehidupan mereka. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kami utamakan mereka di atas kebanyakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafdhilan, dengan keutamaan yang lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada. Karena kemuliaan yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, sudah otomatis rasa mulia pada diri manusia selalu ada dan tidak pernah hilang selama-lamanya. Meskipun manusia itu ditimpa satu penyakit pembawanya, tetap dia merasa dirinya sebagai orang mulia. Meskipun berada di mana saja, manusia karena sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, akan tetap merasa dirinya sebagai makhluk yang mulia. Sehingga karenanya apabila ada orang atau keadaan atau apapun juga yang dianggap menghinakan dirinya, maka disitulah timbulnya rasa emosi, marah, dan seterusnya, akibat karena dirinya tidak mau direndahkan dan dihinakan oleh siapapun juga. Karena manusia ini adalah makhluk yang mulia, kan? Apabila ada orang yang berkata-kata dengan perkataan yang mengarah pada penghinaan, pasti dia marah dan sedih. Begitu pula halnya apabila ada suatu penyakit
yang menjadikan dia hina, tidak mampu beraktivitas selayaknya manusia mulia, pasti dia akan stres, kepikiran dan seterusnya. Karena apa? Memang seperti itulah manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Perlu diketahui bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan mulia. Di sana ada cobaan dan ujian yang memang Allah Subhanahu wa taala ujikan untuk mengetahui jalan yang akan ditempuh oleh manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ujian apakah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia yang mulia ini? Yaitu ujian berupa keburukan dan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian wahai manusia dengan dua hal, dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah dari fitnah, keadaan atau orang lain yang kadang-kadang tidak mendukung terhadap kemuliaan kita, disitulah langkah dan pilihan manusia untuk mencari kemuliaan yang akan dipilihnya. Jika dia merasa susah, ya kan, karena dihinakan oleh orang lain, pasti dia akan mencari sesuatu yang bisa memuliakan dia. Antara lain ada sikapnya keras, ya kan? Emosi, marah dan seterusnya. Dia menaruh rasa dendam. Kemudian banyak hal lah, ya, yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan reaksi seseorang untuk mencari dirinya atau untuk mengembalikan dirinya sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu di sana ada orang yang salah pilih ketika ingin mendapatkan kemuliaan bagi dirinya, dan ada orang yang benar pilihannya ketika ingin mengembalikan jati dirinya sebagai makhluk yang mulia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Fatir, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah hanya ada pada Allah kemuliaan itu semuanya, bukan pada yang lainnya, kata Allah. So, manusia itu cenderungnya mencari hidup yang mulia, ya. Ada kalanya seseorang itu ketika mencari kemuliaan benar, dan ada kalanya salah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Hai kalian wahai manusia, jika mencari kemuliaan, jangan mencari kemuliaan selain daripada Allah, tapi carilah kemuliaan hidup itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya milik Allah semuanya kemuliaan itu, tidak ada pada yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan resep untuk memperoleh kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u." Hanya kepada Allah lah yas'ad, naik, al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik.
Artinya disinilah untuk meraih dan menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dengan dua hal. Yang pertama dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang kedua adalah dengan amal saleh. Apa kalimat thayyibah itu? Kalimat yang baik itu apa? Dan amal saleh itu apa? Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Begitu pula kalimat thayyibah adalah Al-Qur'anul Karim. Apa? Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sudah otomatis mengarah kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwa yang bisa memuliakan hidup kita hanyalah dengan Al-Qur'anul Karim. Karena hanya dengan Al-Qur'anul Karim lah kalimat yang kita baca ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menurunkan jatah kemuliaan yang akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah cukup kalimat thayyibah yang kita baca agar kita meraih kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat? Tentunya tidak. Wal amal shalih yarfa'u, harus dengan amal saleh. Apa amal saleh itu? Yaitu amal saleh yang patut atau yang sesuai dengan Al-Qur'an, dengan kalimat thayyibah itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pula dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kalian wahai manusia, yang di dalamnya mengandung sarana untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian menggunakan akal dan pemahaman kalian dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim? Kemudian dalam surah Az-Zukhruf pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim merupakan sarana untuk memuliakan hidup kalian wahai manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk kamu wahai Muhammad dan untuk kaummu. Jadi Al-Qur'anul Karim ini sarana untuk memuliakan Rasulullah dan untuk memuliakan kaumnya, yaitu kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan penutup ayat dari surah Az-Zukhruf ini dengan firman-Nya, wa sawfa tus'alun, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi pertama kali ketika kita merasa hina, ya kan, terutama di akhirat nanti, disebabkan karena kita jauh dari kemuliaan hidup di akhirat nanti, pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Al-Qur'anul Karim yang telah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawat
tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun